kita ke rumah orang tuanya itu sama seperti tolak. Itu. Dalam arti di situ ada kalimat-kalimat yang sekira-kira memisahkan antara si suami dengan si istri. Gitu. Ada kalimat firaq, yuk sekarang kita berpisah be. Nah, bukan kalimat cerai, kita berpisah be. Nah, itu kan namanya tolak. Sirahtuki, saya serahkan kamu. Nah, itu juga kalimat tolak. Kalau seandainya baru diserahkan doang, masih dalam posisi idah, maka si lelaki ini boleh balik lagi sama istrinya tanpa dengan nikah lagi. Kalau masih dalam posisi idah, misalnya baru 2 bulan diantarkan sama lakinya, maka lakinya pengen lagi, diajak balik lagi, dibawa balik lagi, dibawa rujuk lagi, kagak jadi masalah kalau halal. Kalau baru 1, kalau baru 2. Tapi kalau yang namanya udah 3, udah itu sudah tidak bisa berbutik lagi. Makanya kata Allah, adalah marratan. Cukup tolak itu hanya 2 kali. 1 kali wayahnya tahan be. Takutnya kita lagi ada adab, lagi ada ambek ruang, kita bertengkar kadang-kadang. Begitu berantem malamnya mandi basah. Iya, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Begitu kita udah menjatuhkan tolak 2, udah kita tinggalkan omongan ya. Jangan kita diem, jangan kita hadapin baik. Yang kita khawatirkan hawa kesal kita, ribut kita, akhirnya ditambah lagi kalimat tolak, akhirnya menjadi 3. Fa insafun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan. Kata Allah begitu, tahan kalau udah 2. Itu jangan sampai 3. Ya, terkecuali kita udah kagak nyambung lah. Misalnya diterusin juga udah kagak nyambung, udah kagak nyaman. Gitu. Kita jadikan misalnya tolak 3 nggak jadi masalah. Yang keduanya apa tadi ya? Soal atas kasur. Tapi sehat gitu ya. Gimana? Iya. Orangnya sehat atau sakit? Sehat. Itu gimana? Iya. Sholat di atas kasur kagak apa-apa, yang penting kasurnya orang diompolin bocah. Oh gitu. Iya, dalam arti kasurnya enggak ada najisnya. Kalau bekas gusel pas wean. Yang penting kasurnya bersih, sepetnya bersih, kagak apa-apa, sholat di atas kasur. Tapi Pak Ustadz tuh saya pernah kejadian nih, isi kesel sama saya nih. Loh, gue pulang rumah emak gue lah gitu kan. Saya bilangnya, ya terserah pulang aja itu. Itu gimana tuh? Itu gimana tuh? Udah talak tuh ya? Yang penting tidak diiringi dengan hati kita, itu maknanya. Iya, apa ya? Iya. Dia ngecap. Yang penting jangan Beli aja. Perempuan mah enggak ada hukum. Diiringi tolak, ya ditolak. Iya. Ada di kantor suka soleh. Pokoknya selamat mulu, pulang ke rumah makan kan. Ya terserah soalnya. Yang ketiga orang keluar. Yang ketiga itu seorang ulama nih, mualaf di usia 40 tahun dia mualaf tuh. Kan kalau orang Islam itu kan di usia 40 tahun dia baru sadar, kan dihitung tuh dari 40 tahun ke bawahnya. Sejak balik ya kan. Tapi kalau mualaf di usia 40 tahun dia Baru mualaf tuh. Yang 40 tahun ke bawahnya dihitung enggak tuh? Iya. Penghisabannya. Ketika kita di usia sadarnya di usia 40 tahun, berarti itu ada taufik dan hidayah dari Allah. Terakhirnya Itu terakhirnya saya siap. Ketika di atas usia 40 tahun itu banyak dosanya, karena Islam semakin berkembang, semakin padat dan semakin banyak ketauhidannya. Jadi manusia yang disedekahkan Jadi oleh udah Allah pada kita di atas usia 40 tahun, maka keperluan hidup manusia itu di usia 40 tahun. dikatakan Apabila di atas usia umur 40 tahun lebih banyak maksiatnya, bayar awal-awal, nah itu yang banyak ibadah awal-awal sampai bawahnya. Nah, tapi ini kita masih diberikan dalam arti tanda-tanda yang dibenci sama Allah, yang dimurkai sama Allah ketika mau usia di usia 40 tahun. Ya mudah-mudahan kita di atas usia 40 tahun banyak ibadahnya. Amin. Walaupun belum mentok ibadahnya, yang penting banyak ibadahnya. Nah, bagaimana di bawahnya semenjak dulunya
tidak banyak kemaksiatan, banyak dosa, banyak ibadah yang kita tinggalkan. Ketika kita di usia 40 tahun melaksanakan taubatan nasuha, di antara syarat-syarat daripada taubat an-nadam, di antaranya menyesal dengan dosa yang telah kita kerjakan, dengan dosa kita. Yang keduanya al-iqla, tidak akan membalikin lagi kepada dosa-dosa yang kita dulu kita kerjakan. Semua sholat kita kodoin, sholat kita kodoin, sholat kita kodoin. Insya Allah yang di bawah tadi yang pekerjaan penuh dengan maksiat diampuni sama Allah kesalahan kita dengan taubatan nasuha, dengan tobat-tobat yang benar. Di antaranya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak menambal ibadah yang dulu kita tinggalkan. Insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Di atas usia 40 tahun kita lebih semakin dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Nah, bagaimana kalau orang yang non-muslim? Orang non-muslim kagak ada hitungannya. Misalnya dia di usia 40 tahun masuk Islam, yang dulu apakah dihitung? Enggak, yang dulu mah. Ketika dia di usia 40 tahun dia melaksanakan ibadah yang dulu kagak dikodoi, kagak wajib dikodoi. Iya, enggak wajib dikodoi sholat-sholatnya. Mengapa dia baru masuk Islam kemudian meninggal dunia esok harinya, maka dia menjadikan husnul khotimah. Itu luar biasa. Walaupun dia kagak sholat, memang nggak ada kewajiban sholat waktu dia dalam keadaan kafir, dan sholat yang ditinggalkan nggak wajib dikodoi.